Bu. Ibu senang sekali akhir-akhir ini bisa ngobrol berdua dengan kamu. Semoga kamu merasa nyaman ya di sini. Alhamdulillah saya baik, Bu. Cuma belakangan ini agak capek dan kurang semangat. Wah, capek ya. Ibu bisa lihat dari raut wajah kamu, memang kelihatan agak lelah. Ibu juga sempat dapat informasi dari wali kelas kamu kalau akhir-akhir ini kamu sering tidak mengerjakan PR dan terlihat tidak fokus saat pelajaran. Ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan atau rasakan? Ibu siap mendengarnya. Ya, Bu, saya akhir-akhir ini agak males belajar. Kalau di rumah saya lebih suka main HP. Kadang suka keterusan sampai lupa waktu. Jadi main HP. Jadi pelarian yang sedang kamu lakukan saat kamu jenuh, saat kamu capek ya. Ibu bisa pahamin kok. Kadang kita memang butuh hiburan. Tapi kenapa kamu malah merasa males untuk belajar, Manda? Apa karena pelajarannya terasa sulit? Iya, Bu, pelajarannya makin susah. Soalnya eh, suka bingung, apalagi matematika sama IPA. Terus jadi makin males buka buku. Akhirnya saya main HP aja biar gak stres. Tapi kadang nyesel juga karena tugas jadi numpuk. Terima kasih ya udah jujur, Manda. Ibu sangat menghargai kejujuran kamu. Ibu paham, belajar memang butuh tenaga dan niat yang kuat. Tapi kamu pernah ngerasa kecewa nggak kalau hasil belajar kamu menurun atau melihat teman-teman dapat nilai bagus gitu? Iya, Bu, saya suka sedih kalau lihat teman-teman dapat nilai bagus. Sementara saya malah turun. Rasanya kayak saya gagal jadi anak yang baik. Kamu ngerasa bersalah ya? Ibu bisa lihat sebenarnya kamu ingin berubah dan punya keinginan untuk belajar lebih baik. Tapi kamu bingung mulai dari mana, betul begitu? Iya, Bu, saya pengen banget bisa semangat belajar lagi. Tapi nggak tahu gimana mulainya. Kadang udah niat, tapi kalah sama godaan HP. Manda, kamu tahu nggak bahwa menuntut ilmu itu sebenarnya adalah ibadah yang sangat mulia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi, belajar itu bukan sekedar tugas sekolah, tapi juga bagian dari jalan menuju keridhaan Allah. Kalau kamu meniatkan belajar karena Allah, maka setiap huruf yang kamu baca, setiap soal yang kamu kerjakan, semuanya bernilai pahala. Saya baru tahu, Bu. Saya pikir belajar cuma kewajiban dari sekolah. Iya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi bayangkan, saat kamu belajar dengan niat ikhlas karena Allah, maka kamu sedang berjalan menuju ke surga. Hebat sekali, bukan? Masya Allah, jadi belajar itu bisa jadi ladang pahala ya, Bu. Saya jadi merasa lebih termotivasi. Betul sekali, apalagi kamu masih muda, kesempatan kamu untuk menuntut ilmu masih luas. Tapi tentu perlu usaha dan pengaturan waktu. Jadi ibu ingin ajak kamu untuk coba buat jadwal harian. Kita atur waktu belajar istirahat dan waktu untuk main HP agar seimbang. Wah, boleh banget, Bu. Saya butuh itu. Selama ini saya belum punya jadwal, jadi semua dijalani asal-asalan. Bagus, itu langkah awal yang penting. Ibu bantu buat jadwal yang realistis, tapi tetap disiplin. Kita juga bisa buat target kecil-kecil dulu, misalnya mulai dari 1 jam belajar tanpa gangguan HP, nanti perlahan bisa ditinggalkan. Nah, sebelum kita tutup sesi hari ini, boleh Ibu tanya satu hal. Dari pembicaraan kita tadi, ada pelajaran paling penting yang kamu dapat?
Saya jadi sadar bahwa sekolah itu bukan hanya kewajiban sekolah, tapi juga ibadah. Saya juga ngerti Bu bahwa saya perlu berubah pelan-pelan, mulai dari niat yang baik dan punya jadwal belajar yang teratur. Masya Allah Manda, Ibu bangga sekali kamu bisa menangkap hal penting itu. Ingat ya, setiap usaha kamu pasti Allah lihat, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan niat baik hambanya. Minggu depan kita bertemu lagi ya. Ibu ingin dengar perkembangan kamu, apakah jadwal belajarnya berhasil kamu jalankan atau perlu disesuaikan. Insya Allah Bu, saya akan coba jalani dengan sungguh-sungguh. Terima kasih sudah mengingatkan dan menasihati saya. Sama-sama nak, semoga Allah beri kemudahan dan kekuatan untuk kamu. Jangan ragu untuk cerita ke ibu kapanpun kamu butuh bantuan dan semangat ya. Terima kasih Bu, semangatnya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.